Hai YouTube, balik lagi di sini di Google Trend hari ini. Saat ini sekarang tadi udah membahas tentang infotainment, entertainment dan lain-lain. Sekarang kita akan bahas tentang politik nih sedikit ya, yaitu penggunaan influencer untuk sosialisasi kebijakan publik efektif atau enggak nih. Tergantung dari mana dan mau dari kebijakan publik ini kan mencakup seluruh rakyat Indonesia ya, dari tua muda, anak kecil sampai yang tua. Ya kalau memang sasaran tembaknya adalah para milenial, itu menggunakan influencer cukup efektif. Makanya nggak aneh, milenial itu gampang disetir oleh orang-orang yang populer. Makanya kalau ingin membidik pasar kaum milenial menggunakan influencer yang hits, selebgram yang hits, atau para buzzer RP yang hits, itu sangat-sangat efektif. Ya mereka kadang-kadang membela tanpa melihat latar belakangnya, karena si influencernya sendiri mempengaruhi terus-menerus. Jadi apa eh, suatu kebijakan apabila digas terus sama influencer, lama-lama juga masuk. Itu kalau targetnya ke milenial. Milenialnya mana, kita harus disegmentasi lagi. Milenial menengah ya. Kalau milenial kelas atas yang literasi keuangannya udah bagus, literasi pendidikannya udah bagus, itu rata-rata lebih mengarah ke influencer yang bukan influencer jatuhnya, motivator, coach, mentor. Itu kalau mengarah ke milenial yang kelas atas nih, untuk ceruk yang calon-calon konglomerat, calon-calon pengusaha, calon-calon profesional, itu ceruknya lebih ke mentor, coach, atau influencer yang di bidang pendidikan. Kalau di bidang entertainer lebih ke yang menengah ke bawah. Itu sangat efektif kalau kata saya ya. Nah kalau yang jadi masalah anak-anak, apakah terkena apa kebijakan influencer apa enggak, apa terkena efek influencer apa enggak? Ya enggak lah, anak-anak ya. Sedangkan anak-anak sendiri juga kadang-kadang tidak masuk ke apa kebijakan dari pemerintah sendiri ya. Oh ternyata KPK diminta turun tangan oleh siapa ini, kamu anggota Komisi 3 DPR RI Didik Budianto, untuk KPK dan BPK turun tangan. Ya memang sudah saatnya, karena menurut saya anggaran influencer ini anggaran bukan goib ya jatuhnya, gimana ya, kayak nyewa MC lah gitu. Apakah barangnya ada, apakah hasilnya ada, apakah pembuktiannya ada, statistiknya bahwa terjadi perubahan tuh ada, kan enggak. Itu yang jadi masalah, jadi nggak ada barang buktinya gitu. Nah, mana profesi influencer pekerjaannya iseng-iseng kini menjanjikan ya. Sebenarnya dari dulu juga influencer sudah menjanjikan ya. Influencer awal itu artis, dari tahun 80-an juga artis sudah kaya ya, tapi sayang kadang-kadang literasi finansialnya kurang ya. Nah, lama kelamaan influencer, karena semakin besarnya sosial media, dulu yang namanya influencer, mikro influencer itu orang-orang yang berpengaruh di kampungnya. Contoh Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Guru, Pak Dokter, itu namanya zaman dulu mikro influencer. Orang yang menginspirasi orang-orang untuk lebih maju, yang ceruknya masih kecil. Tapi dengan dengan berkembangnya zaman, akhirnya mikro influencer itu berubah haluan menjadi orang-orang yang hits, yang kaya, kaya juga kadang-kadang minjem uang ya, yang ibaratnya hits lah pokoknya, yang Instagramnya bagus, yang Facebooknya bagus, yang TikToknya bagus, yang seksi-seksi, yang cantik-cantik, yang menye-menye, yang uwu-uwu, berubah sekarang ya. Jadi mikro influencer itu bukan selalu, zaman dulu yang namanya mikro influencer itu orang yang berpengaruh, yang memberikan pengaruh kepada eh, orang banyak gitu. Kalau sekarang enggak sih ya, kebanyakan ya cuma entertainer doang. Untuk efek influencer terhadap kebijakan publik saya juga kurang tahu sih ya, tapi kalau ceruknya dapat sih ya, milenial kalangan kelas bawah menengah ke bawah dapat sih ya. Tapi untuk dewasa dewasa enggak sih. Tapi saya juga menggunakan micro influencer 2 kali, saya coba untuk usaha saya sendiri ya. Yang satu yang Instagramnya selebgram lah, ibaratnya cantik-cantik, lucu-lucu, imut-imut gitu, untuk mempromosikan dagangan saya. Nggak terlalu efek sih ya. Malah satu lagi micro influencer itu ibu-ibu emak-emak, tapi kalau bikin status itu lucu, kalau bikin status itu sesuatu yang hebring gitu, dan memang dikenal baik oleh warga sekitar sana, ibaratnya
dia nggak punya media sosial pun dia sudah terkenal gitu. Nah, saya promosikan produk ke dia, alhamdulillah itu lebih kencang trafficnya daripada saya hanya sekedar traffic dari selebgram yang cuma cantik doang gitu, nggak ada prestasi apa gitu. Kalau saya gak langsung ke orang yang emak-emak yang memang berprestasi, yang memang sudah terkenal di daerahnya, itu efeknya beda banget ya. Jadi nanti ya pemerintah boleh lah, oke, kalau mau pakai influencer bisa oke lah, gak masalah, tapi asal ada nanti ada bukti statistiknya, bukti penelitian bahwa ada perubahannya, lalu keuangannya juga jelas, dan bayarnya juga jangan mahal-mahal ya, jangan sampai influencer bisa mengalahkan para ahli. Itu yang jadi masalah. Omongan influencer sekarang karena mungkin dibayarnya lebih besar atau bagaimana ya saya nggak tahu, itu lebih load, lebih keras daripada para ahli sendiri. Sehingga ya contohnya pada penanganan pandemi ini ya, dimana pandangan para ahli itu didengar setengah-setengah. Coba tahu nggak sekarang udah berapa kali revisi protap penanganan corona? Ada yang tahu nggak masyarakat? Nggak usah lah jauh-jauh protap penanganan corona. Soal apa, soal protokol kesehatan aja, di kantor gimana, di tempat umum gimana, cara mencuci tangan yang bener aja, coba masyarakat tanyain, mereka tahu apa enggak? Berbeda kalau kita tanya tentang konspirasi, tentang rapid test, tentang dan lain-lain lah, kayak kemarin ada profesor, ada si Gering dan lain-lain ya. Nah, sehingga pendapat para ahli itu terpedam oleh si influencer itu. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi ini bagaikan menggunakan pisau yang bermata dua untuk menggunakan influencer ini. Oke, ini agak panjang Google Trend-nya karena ya berhubungan dengan public policy, kebijakan publik. Semoga yang dengar terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.